Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita akan mempelajari peristiwa pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Semua keadaan menjadi cair. Seolah-olah semua hal yang terjadi sebelum Yesus disalibkan itu semua begitu cair dan tidak ada masalah apa-apa. Ya, kenapa? Karena sebagaimana nubuatan yang ditulis di dalam Kejadian pasal 3 telah digenapkan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Itulah peristiwa salib Kristus, dan kebangkitan Yesus, peristiwa Paskah, itu meremukkan kuasa iblis. Dengan kuasa itu, dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita mampu mengalahkan kuasa iblis sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya dan bahkan menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam waktu yang begitu lama, 40 hari, kalau hanya untuk menemui murid-murid, kenapa tidak dengan waktu yang singkat? Kenapa perlu waktu sampai 40 hari? Nah, saudara-saudara, ini adalah waktu yang sangat penting. 40 hari betul-betul waktu yang dipergunakan secara efektif untuk mempertumbuhkan iman, meneguhkan iman para murid-murid. Nah, kita perlu ingat bahwa ketika Yesus disalibkan, murid-murid itu mereka sebagian besar ketakutan dengan situasi itu, dan mereka pergi dan tidak bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus disalib. Karena situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, para murid-murid goncang imannya, termasuk juga adalah Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Nah, tetapi ketika Yesus bangkit, maka isu-isu yang muncul tentang mayat Yesus yang dicuri dan sebagainya itu, maka membuat murid-murid juga semakin takut, karena tentu saja mereka dianggap, dikhawatirkan mereka ini ditangkap dan dianggap mencuri mayat Yesus, sehingga mungkin saja mereka harus sembunyi. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, dan juga termasuk yang ada di dalam Yohanes 20 ayat 26. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana Yesus menemui murid-muridnya, dan untuk tujuan apa Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, yaitu untuk meneguhkan iman mereka. Saya akan membahas yang tertulis di dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Yohanes, murid-murid yang ditemui oleh Tuhan Yesus secara pribadi, secara khusus. Pagi ini kita akan melihat satu murid Tuhan Yesus, yaitu yang bernama Thomas. Mungkin Thomas ini adalah golongan orang yang skeptis, tidak gampang percaya dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Apalagi berita tentang kebangkitan orang mati. Itu sesuatu yang tidak mudah dimengerti oleh nalar. Tidak bisa dilogikakan. Dan itu sebabnya ketika murid-murid yang lain menyampaikan berita itu, Thomas juga tidak percaya. Sampai di dalam pasal 20 Injil Yohanes ayat yang ke-26, Tuhan Yesus secara pribadi datang dan menunjukkan bekas lubang paku di tangannya dan juga lambung, dan Thomas disuruh untuk mencucukkan jarinya di bekas lubang paku itu, dan baru kemudian Thomas menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, dengan demikian akhirnya konfirmasi yang dari Tuhan ini membuat Thomas percaya. Tuhan begitu bersabar, itu sebabnya Tuhan perlu datang secara khusus kepada Thomas. Betapa luar biasa, betapa bersyukurnya Thomas ditemui Tuhan secara langsung, secara pribadi. Ketika murid-murid memberitahu tentang kebangkitan Yesus, Thomas sama sekali tidak percaya. Nah, saudara, keadaan Thomas itu mewakili keadaan kita sebetulnya. Seberapa besar kita menjadi orang yang juga tidak mudah percaya kepada firman Allah.
Saudaraku, setelah Yesus bangkit dari kematian, kuasa iblis memang telah diremukkan. Tetapi saya mau beritahu, iblis itu masih ada. Dan iblis masih terus berusaha. Iblis itu berhasil dikalahkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Artinya ketika kita percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, ketika kita percaya dengan kuasa kebangkitan Kristus, maka kuasa itulah yang meremukkan kuasa iblis. Nah, itu sebabnya Thomas harus percaya. Dan Tuhan mengkonfirmasikan sendiri kebangkitannya kepada Thomas. Sekarang Thomas menjadi percaya. Dan itu sebabnya setelah Thomas menjadi percaya, kita lihat bahwa kemudian Thomas menjadi pribadi yang sangat luar biasa dipakai Tuhan di dalam penginjilan. Nah, saudara, dalam perjalanan hidup kita, mungkin saja kita adalah orang yang tidak mudah percaya. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi yang demikian, banyak berita-berita hoax yang beredar. Tentu kita harus penuh hikmat. Memang betul kita harus berhati-hati. Tetapi bagaimana dengan iman kita kepada firman Allah? Iman kepada firman Tuhan itu harus menjadi dasar yang kokoh, yang kuat buat kita. Apalagi tentang Injil yang memberikan kemenangan buat kita. Kita akan mengalami kemenangan di dalam kebangkitan Kristus. Kuasa iblis telah diremukkan. Tetapi kalau kita tidak menggunakan senjata itu, senjata iman itu, maka kita pun juga tidak mengalami kemenangan. Maka bersyukur hari ini jikalau kita menjadi percaya akan kuasa kebangkitan Kristus, tidak ada sesuatu kuasa apa saja di dunia ini yang tidak mampu dikalahkan. Tidak perlu menjadi orang yang khawatir, saya rasa. Tidak perlu menjadi orang yang penakut. Tetapi dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita akan mengalami kemenangan. Jadi, untuk apa Yesus harus perlu 40 hari setelah Yesus bangkit? Jawabannya adalah untuk meneguhkan iman murid-muridnya. Saya percaya sampai hari ini pun Tuhan terus meneguhkan iman saudara dan saya, supaya kita percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas, dan tetap percaya kepada kemenangan yang akan Tuhan beri di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan berkati. Shalom.